Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan web project Sistem Informasi Desa Sukatani Cilamaya. Baik, di kelompok 3 ini ada 5 anggota. Yang pertama ada Hariri, kedua Septian Nizar, ketiga Randi Fauzan, keempat Yoga Permana, dan yang terakhir Nisa Agnia Utami. Selanjutnya, pokok pembahasan ada 5 poin yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama latar belakang masalah, kedua manfaat proyeknya, ketiga analisis sistem berjalan, dan keempat desain sistem, yang terakhir mock-up-nya. Untuk latar belakang masalah, saya sendiri yang akan menjelaskan. Latar belakang masalah yaitu sistem informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pekerjaan. Namun masih ada beberapa instansi yang belum menerapkan sistem informasi dalam perusahaannya, seperti kantor desa Sukatani Cilamaya Wetan yang masih menggunakan sistem manual dalam penginputan data-datanya. Setelah kami riset atau langsung mengobservasi ke lokasi, kami menemukan permasalahan yang muncul di kantor desa Sukatani berikut. Yang pertama, dalam mengolah data masih dilakukan secara tertulis tangan atau masih secara manual. Yang kedua, banyak data yang hilang karena masih ditulis kertas dan sulit dicari data-datanya. Dan yang terakhir, keterlambatan dalam pelayanan masyarakat. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk service. Di sini kita membuat beberapa produk seperti profil desa, pengajuan berkas-berkas, pelayanan bursa kerja, informasi desa, informasi tentang UMKM, dan yang terakhir ada informasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pengolahan data perangkat desa perlu mendapatkan skala prioritas, khususnya dalam hal penginputan data yang masih menggunakan metode lama, yaitu metode tulis tangan atau manual. Karena hal ini merupakan masalah pokok yang menentukan keberlangsungan perkembangan desa Sukatani, maka kelompok kami ini membuat sebuah web di mana masyarakat itu berperan sebagai user pengguna untuk mengetahui info mengenai desa, dan perangkat desanya itu berperan sebagai admin atau yang mengolah data desa ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan yang diharapkan. Jadi dari proyek yang kita buat ini sebenarnya ada dua manfaat atau dua keuntungan. Yang pertama itu bagi masyarakat. Yang pertama, meminimalisir terjadinya birokrasi. Yang kedua, mendapatkan informasi terupdate yang ada di desa dengan mudah dimanapun dan kapanpun masyarakat berada. Dan yang ketiga, mempermudah penyampaian aspirasi masyarakat. Lalu di sini keuntungan bagi perangkat desa sendiri, perangkat desa tidak akan kesulitan dalam mengolah data, lebih efisien waktu, meminimalisir penggunaan kertas yang dapat memperbesar anggaran, dan yang terakhir mempermudah penyimpanan data berkas yang sebelumnya diajukan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Permana, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian IRD. IRD adalah diagram yang berfungsi untuk menjelaskan atau menjabarkan bagaimana relasi antar tabel di dalam database. Jadi yang pertama ini ada entitas atau tabel. Ini di sini ada entitas penduduk, kemudian ada entitas user, ada tabel form pengajuan, ada tabel pegawai, tabel data penduduk, dan tabel pengaduan. Jadi di setiap tabel ini atau di setiap entitas ini ada atribut, yaitu atributnya ada nick, nama, dan password. Dan di sini ada relasi. Nah, ini penduduk dan user ini relasinya one to one. Jadi satu penduduk hanya bisa membuat satu user, dan satu user hanya bisa digunakan oleh satu penduduk. Nah, di sini user ini atributnya adalah password, nick, dan hak akses. Nah, agak ke bawah di sini user memilih layanan, dan kemudian ke sebelah kiri memilih layanan form pengajuan. Jadi user ini relasinya one to many, dari user ke form pengajuan. Jadi satu user dia bisa mengakses banyak form pengajuan, dan berbagai macam form pengajuan hanya bisa diakses oleh satu user. Nah, di form pengajuan ini atributnya ada surat izin rame-rame, kemudian surat izin usaha, surat kematian, akte tanah, dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan ini
ada data pegawai desa. Data pegawai desa ini atributnya ada nama, SK, jabatan, pendidikan, dan alamat. Kemudian yang di bawah ini adalah tabel pengaduan. Nah, tabel pengaduan ini atributnya ada NIK, kemudian isi dari pengaduannya, dan saran atau kritik. Jadi di sini relasinya dari user ke tabel pengaduan ini adalah one to many. Jadi satu user bisa mengakses banyak pilihan pengaduan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan. Itemnya di sini ada 3 item, yaitu kepala desa, RT RW serta masyarakat. Oke, yang pertama di sini ada informasi yang diperoleh kepala desa dari pemerintah pusat, lalu disampaikan kepada RT, ketua RT dan RW. Lalu ketua RT dan RW menerima informasi dari desa dan memilih mana informasi yang akan di-sharekan kepada masyarakat, mana informasi yang tidak akan di-share atau disampaikan kepada masyarakat. Lalu setelah dipilih, nanti ketua RT dan RW akan men-share informasi yang layak untuk diberikan kepada masyarakat. Lalu masyarakat menerima informasi dari kepala desa yang disampaikan melalui ketua RW. Lalu ini langkah untuk mengajukan berkas pengajuan KK, KTP atau pengajuan surat izin usaha. Yang pertama, staf desa membuat dan mencetak form pengajuan. Lalu masyarakat mengambil form pengajuan ke staf desa. Lalu masyarakat akan mengisi data form tersebut, pengajuan tersebut, dan disampaikan atau diberikan kepada RT RW untuk dilakukan persetujuan. Nah, lalu di sini RT dan RW menerima surat pengajuan KK atau KTP baru yang selanjutnya akan diperiksa. Jika disetujui, maka form pengajuan tersebut akan diberikan ke kepala desa untuk ditandatangani. Selanjutnya, setelah form yang sudah ditandatangani tersebut disetujui oleh kepala desa, maka masyarakat akan menerima form pengajuan yang sudah jadi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hariri dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Gunasarana Informatika Kampus Cikampek. Di sini saya akan mendemonstrasikan website yang kami buat, yaitu website Surat Tani Desa Sukatani, Kecamatan Cilamayatan, Kabupaten Karawang. Nah, ini adalah bagian dashboardnya. Bagian dashboard ini semua orang bisa mengaksesnya, entah itu dari masyarakat, dari aparatur desa, dan dari masyarakat umum juga ya, tidak hanya masyarakat desa Sukatani saja. Nah, di bagian dashboard ada beberapa submenu. Yang pertama adalah profil desa, lembaga, pelayanan, info desa, data desa, potensi desa, dan login. Nah, di sini juga ada berita-berita penting desa ya. Di antaranya memperingati HUT RI, impor COVID, dan ini adalah lembaran umum desanya. Oke, saya akan menuliskan submenunya ya. Di setiap submenu ada beberapa option ya. Yang pertama di submenu desa ada opsi visi misi desa. Nah, visi misi desa itu berisikan tentang visi dan misi desa. Seperti kayak ini ya, di sini visi misi desa. Visi dengan berlandasan ingin mentakwa desa Sukatani menjadi desa terdepan di Kecamatan Cilamayatan. Misinya adalah menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan selanjutnya. Kemudian di sejarah desa berisikan tentang sejarah desa ya, dari kepala desa yang pertama hingga kepala desa yang sekarang menjabat.
ataupun sejarah-sejarah lainnya yang ada di desa Sukatani. Yang selanjutnya adalah gambaran umum. Gambaran umum di sini berisikan tentang gambaran umum desanya ya, entah itu letak geografisnya atau masyarakatnya kayak gimana, terus apa mata pencarian masyarakatnya gimana, kepala desanya kayak gimana. Nah, di ini adalah gambaran umum. Yang sebenarnya perangkat desa adalah berisikan tentang struktur organisasi desanya ya, ada kepala desa, sekretaris desa, keuangan, kasih umum, dan seterusnya. Ada juga kepala dusun, kepala RW. Nah, selanjutnya adalah profil wilayah desa. Profil wilayah desa itu adalah profil wilayah desa yang berisikan tentang wilayah desa, dari wilayah pertanian, wilayah perumahannya gimana. Oke, di submenu selanjutnya adalah lembaga. Di sini ada lembaga, sebenarnya ada 3 lembaga ya, BPD, Karang Taruna, dan Linmas. Dan kami baru mencantumkan 1 lembaga. Yang pertama BPD. BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa, kayak halnya seperti DPR ya, atau MPR. DPR. DPR. Jadi segala aspirasi masyarakat itu ditampung oleh BPD dan kemudian disalurkan ke pihak desa. Nah, itu BPD juga memberi pengawasan kepada kepala desa atau jajarannya ya, membantu tentang anggaran, tentang bantuan, dana bantuan. BPD itu perannya. Linmas itu adalah bagian keamanan desa ya. Dan Karang Taruna itu bagian kegiatannya. Kalau ada kegiatan harus menjembatani melalui Karang Taruna sebelum ke pihak desanya. Yang selanjutnya adalah pelayanan. Nah, di submenu pelayanan ada beberapa option. Sebenarnya ada banyak ya, pelayanan izin usaha, izin rame-rame. Kami belum mencantumkannya ya. Nah, untuk kalau si user mengklik ini pengajuan, nah secara otomatis websitenya akan beralih ke form login. Nah, karena apa? Karena yang dapat melakukan pengajuan ini adalah khusus untuk masyarakat desa Sukatani saja ya. Kalau masyarakat di luar desa ini tidak dapat mengakses ke pengajuan karena ini bersifat privasi ya, intinya itu, supaya nggak ada spam untuk ke bagian adminnya. Yang selanjutnya adalah info desa. Yang pertama adalah info kegiatan masyarakat. Info kegiatan masyarakat itu adalah mencakup info kegiatan masyarakat seperti halnya kegiatan Isra Miraj, kegiatan Maulid Nabi, kegiatan bulan Ramadan. Nah, kegiatan tersebut nantinya diakses, di input di info kegiatan masyarakat. Di situ juga ada jadwalnya, harinya kapan, jam berapa, pengisi acaranya, panitianya, yang menyelenggarakannya, bagian apa itu. Nah, di sini ada info pendidikan. Info pendidikan juga bersihkan tentang info pendidikan, misalkan tahun ajaran 2020 dimulai tanggal berapa, terus misalkan belajar di rumah sesuai karena ada wabah corona akan belajar di rumah gitu. Ada info pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan tentang lowongan pekerjaan, misalkan PTA ada lowongan pekerjaan. Nah, ntar kita bersama dengan di Snaker Karawang, Snaker Trust Karawang gitu. Yang selanjutnya adalah info kemasyarakatan. Di sini info kemasyarakatan adalah info kemasyarakatan
masyarakat menunjukkan masyarakat desa Suwana itu adalah masyarakat desa Suwana itu mata pencariannya apa, terus mayoritas buruh tani atau buruh pabrik kayak gitu persennya. Selanjutnya dari sumber data desa. Di sini data desa yang pertama adalah opsi yang pertama adalah wilayah administratif. Wilayah administratif di sini adalah wilayah yang mencakup seluruh desa yang mencakup desa Sukatani, misalkan di bagian utaranya berbatasan dengan desa apa, di bagian selatannya berbatasan dengan desa apa, nah, kayak gitu. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan berkhususkan tentang data-data pendidikan. Contohnya ada beberapa sekolah ya yang ada di Sukatani, misalnya di Sukatani ada 1 SMA dan 1 SMK dan 3 SMP, serta sekolah dasar ada 5 itu. Ambil alamatnya lengkap begitu, profil sekolahnya lengkap, dari cantumin di data pendidikan itu. Yang selanjutnya data tempat ibadah. Tempat ibadah sama dengan pendidikan. Ada beberapa tempat ibadah di desa sekitar, misalnya di Sumpah ada 1 masjid, 5 musola. Dan alamat lengkapnya, ketua DPR-nya, tadi cantumin di sini. Yang selanjutnya ada data produktivitas. Data produktivitas di sini adalah data produktivitas masyarakatnya, misalkan masyarakatnya kan mayoritas bertani, misal akan mencakup beberapa tentang pertanian, tentang hasil pertanian, ataupun yang yang wirausaha. Nah, selanjutnya adalah data penduduk. Di sini adalah data penduduk. Kita nantinya akan ngelink dan di data penduduk pusat, di data sensus penduduk. Maka ada hari ini ada berapa yang melahirkan, ada berapa yang meninggal, kita lihat di data penduduk. Sekarang untuk saat ini tanggal sekarang hari ini penduduk desanya dan penduduk desa Sukatani berada di berapa. Di sini dilihat di data penduduk. Yang selanjutnya potensi desa. Yang pertama potensi pariwisata, membersihkan tentang pariwisata apa saja yang ada di desa Sukatani. Yang selanjutnya potensi pertanian. Potensi pertanian membersihkan tentang berapa hektar yang